Islam adalah agama mulia yang dirahmatkan Allah. Baik, tentang taubat yang diterima ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Jadi taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang disebut dengan taubat nasuha. Nah, para ulama menjelaskan, ya, di antaranya juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, ya, juga para ulama yang lain, bahwa taubat dikatakan sebagai taubat nasuha, yang mana taubat yang nasuha inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat yang memenuhi beberapa syarat. Ya, ada 4 syarat setidaknya di situ. Yang pertama adalah dia berhenti. Ya, yang pertama kali yang harus dilakukan seseorang yang ingin bertobat, berhenti dari melakukan dosa tersebut, berhenti dari melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi tidak dikatakan sebagai tobat nasuha ketika mulutnya mengatakan saya tobat atau astagfirullah, tapi dia masih melakukan dosa itu, tidak segera berhenti. Kemudian yang kedua, ya, dia menyesali, ya, mengakui dan menyesali atas apa yang sudah dilakukannya itu berupa dosa atau kemaksiatan tersebut. Ya. Jadi tidak dikatakan dengan taubat nasuha ketika seseorang tidak mengakui dan menyesali. Ya, karena ada beberapa orang, ya, ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, ya, yang dilakukan bukannya mengakui dan menyesal, tapi yang dilakukan justru adalah melakukan pembenaran. Ya. Karena yang namanya pembenaran itu, ya, tidak akan menjadikan dosa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus kita lakukan adalah ketika kita sudah tahu, oh ternyata itu nggak boleh ya meminjam seperti itu adalah riba. Yang pertama yang harus segera kita lakukan adalah akui dan sesali, bukan mencari pembenaran. Oh, waktu itu kan saya melakukan ini karena begini dan begitu. Jangan, sekali-kali jangan melakukan itu. Pembenaran itu nggak akan bermanfaat bagi kita. Mungkin ia akan menenangkan diri kita, tapi tetap kita akan menanggung dosanya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini taubat nasuha itu begitu. Yang pertama tadi berhenti, yang kedua akui dan sesali. Nah, yang ketiga syarat disebut dengan taubat nasuha, yaitu dia bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Ya, ketika berhenti menyesali, itu udah benar-benar dalam hati itu, saya benar-benar tekad kuat, tekad bulat, nggak bakal mengulangi itu. Dia bertekad kuat, ya, tidak mau terjerumus lagi ke dalam dosa tersebut. Walaupun nanti kemungkinan, walaupun suatu ketika terjatuh lagi, tapi terjatuhnya itu bukan sesuatu yang direncanakan, ya, bukan sesuatu yang direncanakan sedari awal. Rencana dari awal benar-benar untuk, ya, siapa yang tahu? Ya diri kita, hati kita. Yang tahu hati kita sendiri diri kita. Kita itu benar-benar bertekad kuat atau tidak. Ya, maka kuatkan tekad ketika mau bertobat. Nah, ini 3 syarat disebut dengan tobat nasuha yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu lagi syarat yang kedua, yang keempat, ini jika berkenaan dengan hak orang lain. Nah, jika berkenaan dengan hak orang lain, maka dia harus meminta kerelaan orang itu. Atau ketika berupa harta harus dikembali. Misalnya mencuri. Mencuri ini kan berkenaan dengan hak orang lain. Ketika ingin bertobat tidak cukup dengan 3 yang awal, tapi harta hasil curiannya itu harus dia kembalikan. Meminta kerelaannya, keriduannya. Dan 4 hal inilah yang disebut dengan taubat nasuha. Kalau kita mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan tobat dengan memenuhi 4 syarat ini. Itu, ya. Jadi semuanya ini berkenaan dengan amalan hati, ya, sebagian berkenaan dengan amalan badan, tapi sumbernya ada di amalan hati, ya, gitu. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.